warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UPIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 2210026065. Saya mengajar di SD Negeri 1 Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UPIN kelas 5 dengan materi IPAS, yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, dengan subbab cahaya dan sifat-sifatnya. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. 6 kali 8. Oh, 48. 7 kali 7. 49. 8 kali 9. 72. 9 kali 7. 63. 9 kali 9. 81. Selamat pagi murid-muridku semua. Baik. Selamat pagi murid-muridku semua. Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar kalian semuanya? Baik, sehat, semangat, cerdas. Oke, semuanya sehat ya? Sehat semuanya? Sehat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya. Coba sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang tadi pagi berangkat lebih awal? Oh ya, coba bahasa teman-temannya dipimpin berdoa di depan. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap ya teman-teman? Seperti biasa. Yuk. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Teman kalian hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Sehat semuanya ya? Sehat. Semuanya harus sehat biar kita bisa sekolah, nantinya bisa menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan menjadi orang yang sukses ya. Kalau saat ini kan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik ya, kita harus bisa menyanyikan lagu-lagu nasional ya, untuk menerapkan jiwa nasional kita. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ayo coba semuanya berdiri lagi. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Apalagi ini adalah bulan Agustus. Sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan. Ya, nyanyi dengan penuh semangat. Oke? Siap.
sikap nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik. Kita harus bisa menyanyikan lagu-lagu nasional. Selanjutnya, untuk lebih memotivasi kalian agar Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Selanjutnya kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Nah, itu tadi adalah sebuah motivasi bagi diri kita yang banyak dapat kita ambil maknanya dari video tersebut. Coba dari video tadi, siapa yang mau berpendapat tentang adanya isi video dari motivasi tersebut? Siapa coba? Oh ya, Belva, coba apa sih isi dari video tadi? Kita sebagai manusia harus menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, tepuk tangan buat Mbak Belva. Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan isi dari video tadi lagi? Siapa? Oh ya, Mbak Melisa coba. Kita juga sebagai manusia harus menjauhkan hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masalah yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan. Ya, tepuk tangan buat Mbak Melisa. Nah, itu beberapa isi dari video yang motivasi tadi. Di antaranya adalah kita sebagai manusia harus bisa berguna bagi diri sendiri, orang lain, ya, dimanapun kita berada. Coba Pak Guru tanya, dari manakah cahaya yang kita dapatkan setiap hari? Coba. Dari mana, Mbak? Lampu, senter, dan cahaya matahari. Ya, oke, terima kasih buat Mbak Rara. Ya. Dari manakah cahaya yang kita dapatkan setiap hari? Kita kan otomatis mendapat cahaya ya, dari pagi sampai bahkan malam juga mendapatkan cahaya. Nanti dari manakah cahaya yang kita dapatkan? Mari kita pelajari bersama. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah nanti kita mampu melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Terus kemudian tujuan pembelajaran yang kedua nanti adalah mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan pengamatan atau percobaan yang akan nanti kita laksanakan. Itu adalah Pak Guru tanya lagi, apa yang kamu ketahui tentang cahaya? Siapa? Apa yang kamu ketahui tentang cahaya? Siapa coba? Ya, bisa Dika coba. Cahaya itu apa? Cahaya yang adalah yang mewarnai. Oh ya, menurut Mbak Sarika adalah cahaya yang menerangi bumi. Ya, yang menerangi bumi. Coba nanti kita pelajari apa itu cahaya. Ya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata kita. Ya. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan medan listrik dan medan magnet. Itulah cahaya. Cahaya adalah perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Ya, yang merupakan itu adalah gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh mata, sehingga mata kita dapat melihat. Itulah arti dari cahaya. Cahaya kita dapatkan itu dari sumber cahaya. Jadi kita melihat itu dari sumber cahaya. Apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat menghasilkan dan memancarkan cahaya sendiri. Itulah sumber. Sumber cahaya itu dikelompokkan menjadi dua. Coba
Siapa yang mau membaca di depan ini? Ya, coba Mama Elisa dibacakan dari sumber cahaya. 1. Sumber cahaya alami. Sumber cahaya yang didapatkan langsung dari alam. Contoh, matahari, bintang, dan bulan. Sumber cahaya alami tidak dapat kita kendalikan. 2. Sumber cahaya buatan. Sumber cahaya yang berasal tidak dari alam langsung melainkan hasil buatan manusia. Contoh, lampu listrik dan lilin. Sumber cahaya buatan dapat dikendalikan karena dapat dinyalakan dan dipadamkan oleh manusia. Ya, terima kasih buat Mama Elisa yang sudah membacakan ya, bahwa sumber cahaya itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, nanti setelah ini kita akan coba mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja itu nanti kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ini ada cahaya merambat lurus. Terus sifat yang kedua itu cahaya menembus benda bening. Bahwa pemantulan cahaya itu dikelompokkan menjadi dua. Ada pemantulan teratur dan ada pemantulan baur atau pemantulan yang tidak teratur. Kalau pemantulan teratur itu pemantulan yang menghasilkan berkas cahaya mantul yang sejajar. Pemantulan teratur terjadi jika berkas cahaya jatuh pada permukaan yang halus atau rata. Jadi jika permukaannya rata, itu nanti sinar datang dan sinar pantulnya itu bentuknya sama. Ya. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nih, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, cahaya merambat terus melalui dua medium yang berbeda. Nah, ini contoh gambar cahaya yang diuraikan seperti balon. Setelah ini, Pak Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok yang heterogen. Ya, kelompok yang berbeda antara kemampuan satu dan yang lainnya. Oke, setelah ini Pak Guru bagi. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti apa tugasnya? Nanti kan kita akan melaksanakan percobaan sederhana. Percobaan yang sederhana, ya. Nanti bagaimana caranya, ya. Apapun petunjuknya nanti pahami sesuai dengan LKPD yang akan nanti Pak Guru bagikan. Itu lembar kerja beserta titik. Nanti Pak Guru di sini sudah ada beberapa peralatan. Ya, ini ada peralatan. Ini namanya kotak sifat cahaya. Di mana kotak ini berguna nanti untuk membuktikan salah satu atau beberapa sifat-sifat cahaya. Nanti siapa yang mendapatkan bisa digunakan untuk melaksanakan percobaan. Oke, sebelum kita melaksanakan percobaan, nanti silakan tentukan ketua kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Silakan. Sudah? Ketua kelompoknya sudah ditentukan? Tanya. Kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya bahasa. Kelompok 2, ketuanya siapa? Manisa. Kelompok 3, Belva. Oke, ketua kelompoknya sudah ada. Untuk menentukan siapa yang nanti mendapatkan percobaan yang dilaksanakan, mari kita bermain. Ya, oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, coba ingat ya. Semuanya berdiri, kita bermain. Nanti permainnya pakai permainan udara, darat, laut. Ya, nanti kalau yang dapat cahaya nanti apa, yang dapat udara nanti dapat percobaan apa, yang darat percobaan apa, yang laut percobaan apa. Yang penting nanti ketika permainannya adalah, yang penting dari 3 kelompok ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama dalam bermain. Kalau masih ada yang sama, misalnya yang milik daratnya nanti masih ada yang 2, kita ulang sampai semua kelompok benar-benar berbeda. Siap untuk bermain? Siap. Oke. Nanti permainnya kita bernyanyi dulu. Ya, nanti Pak Guru tanya kalian mau ke mana. Oke, permainnya gampang, nanti nyanyi. Udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Nanti nyanyi gitu ya, bareng-bareng, yang keras, yang kompak. Oke, siap? Oke, siap. Kita mulai permainannya ya. 1, 2,
2, 3. Udara dalam laut, 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 Udara dalam laut. Coba. Mau kemana anak-anak? Udah siap? Oke. Oh ya, kalau masih ada yang sama, kita lanjutkan bermain. Ya. 1, 2, 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 masih udara. Masih ada yang sama. Sampai nanti semua kelompok tidak ada sama. Kita ulangi bermain lagi. Siap? 1, 2, 3. udara dalam laut, 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 udara dalam laut. Mau pergi kemana anak-anak? Pas ya? Coba diskusi. Mau kemana? Ya? Coba siap? Ya, coba. Kalau masih ada yang sama, kita lanjutkan bermain. Kalau sudah berbeda, kita laksanakan. Siap? 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 udara, kelompok 2 darat, kelompok 3 laut. Berarti semua kelompok sudah berbeda. Tepuk tangan buat kita. Oke, silakan duduk lagi. Setelah ini Pak Guru bagikan. Kerjanya ya, Pak Guru bagikan LKPD sambil nanti bekerja sama. Kelompok ini adalah kelompok udara, ini kelompok darat, ini kelompok laut. Pak Guru bagikan lebar kerjanya. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan tadi ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, terus kemudian silakan ambil alat peraga yang ada di depan sesuai dengan LKPD yang ada di depan kalian. Coba dibaca dulu. Silakan dibaca, terus nanti ambil LKPD sesuai dengan yang ada di depan kalian. Silakan ambil alat peraga yang ada di depan. Sudah dipahami? Oke, silakan ketua kelompok masing-masing. Dari kelompok udara coba ambil satu alat peraga sesuai yang ada perintah di LKPD-nya. Silakan diambil. Sesuai dengan lubang. Buktikan saya ulang tuliskan. Kalau salah satu tuliskan, nanti saya nggak tembus. Ya, silakan mencatat hal-halnya. Ini kamu praktek apa? Saya menembus benda ini, ya, saya menembus benda ini. Nah, ini kan sudah bisa ditembus. Ya kan? Mana bisa? Silakan diamati apa yang kalian laksanakan, ya, dicatat semua hal-hal yang terjadi di membiaskan cahaya atau sifat-sifat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Coba diamati. Coba lihat enggak? Pensilnya gimana yang ada di dalam itu? Nah, itu silakan diamati ya, apa hal-hal yang bisa kalian dapatkan dari pensil yang dimasukkan ke dalam air yang berada dalam gelas plastik. Silakan coba diamati, kemudian nanti hasilnya dituangkan dalam LKPD. Silakan.
yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompok darat coba maju depan, presentasikan di depan suara. Kelompok 2, Ketua Melisa, anggota Fatir, Salika, dia. Judul percobaan, cahaya dapat menembus benda bening. Tujuan percobaan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Coba kelompok mana yang mau bertanya kepada kelompok darat? Oh ya, coba dari bahasa bertanya apa kepada kelompok? Apakah benda gelap bisa ditembus oleh cahaya? Tidak, karena benda gelap tidak dapat menembus cahaya yang kelasnya gelap. Ya, tepuk tangan buat kelompok darat. Kelompok 1, udara. Ketua Asafa, anggota Rara, Nafi, Kevin. Judul percobaan, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui dan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Langkah-langkah percobaan. Lubangi 3 karton yang telah disiapkan. Di bagian tengah, posisikan semua karton vertikal dan sejajar sehingga cahaya lilin bisa tepat di depan lubang. Geserlah posisi lubang agar tidak sejajar. Hasil pengamatan. 1. Cahaya dari lilin atau senter bisa menembus lubang karton saat posisi kedua karton sejajar atau terbukti cahaya merambat lurus. 2. Jika salah satu karton digeser, maka cahaya tidak dapat menembus lubang. Kelompok 3, Ketua Delva, anggota Salva, Vika, Bias. Judul percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas dengan air secukupnya saja. Masukkan pensil. Dari atas pensil akan terlihat lebih pendek. Dari samping pensil terlihat bengkok. Hasil pengamatan. Pada saat pensil dimasukkan ke dalam gelas yang terisi air, pensil terlihat bengkok dari samping dan terlihat pendek dari atas. Terbukti ada pembiasaan cahaya. Oke, itu presentasi dari kelompok laut. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, tadi itu sudah kita laksanakan percobaan bahwa memang beberapa sifat cahaya bisa terbukti ya. Contoh dari kelompok udara tadi membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Tadi percobaannya adalah 2 karton disejajarkan. Ketika salah satu karton digeser, maka cahaya tidak dapat menembus ke belakang karena cahaya tidak bisa berbelok. Nah, tadi sudah dibuktikan bahwa sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Dan selanjutnya tadi di kelompok 2, kelompok darat sudah membuktikan bahwa cahaya dapat ditembus melalui benda bening atau cahaya dapat menembus benda bening. Tadi sudah dibuktikan cahaya senter sudah dapat menembus gelas bening sehingga dapat ada bayangan di bagian belakangnya. Ya, jadi salah satu sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Dan sifat yang ketiga yang dibuktikan oleh kelompok laut yaitu tadi adalah cahaya dapat dibiaskan. Terbukti dari pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok dan agak lebih besar ya. Jadi pensil yang dimasukkan kelihatan bengkok juga seperti patah. Sampai sini sudah bisa memahami sifat-sifat cahaya. Sudah. Ya, tadi ada cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, tuh. Untuk memahami pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, saya ini kalian akan mengerjakan beberapa soal, yaitu soal tes sumatif untuk mengukur seberapa jauh kalian dalam menguasai materi yang sudah diterangkan dari awal, yaitu dari pagi sampai sekarang. Ya, selanjutnya Pak Guru bagikan lembar soal sumatif, nanti dikerjakan sebisanya semuanya. Ya, kalau bisa nilainya berapa? 100 ya. Oke, silakan diisi identitasnya terlebih dahulu. Oke, silakan diisi identitasnya terlebih dahulu. Tulis nama kalian ya. Namanya siapa? Biar nanti tidak tertukar dengan nama teman yang lain. Silakan kerjakan sebisanya apa yang sudah kalian tangkap dari tadi pagi saat.
selesai, silakan ketua kelompoknya dijadikan satu. Jadikan satu terus ditaruh di depan. Silakan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya taruh di depan. Oke, hari ini kalian mendapatkan apa dalam pembelajaran? Ya, mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Senang apa enggak pembelajaran hari ini? Hal apa yang paling menyenangkan pembelajaran kali ini? Coba. Pada saat apa? Pada saat melaksanakan percobaan. Senang melaksanakan percobaan seperti ini? Untuk pembelajaran yang akan datang, ya, biar kalian lebih mempersiapkan, silakan kalian pelajari mata pelajaran tentang jarak dan waktu. Silakan dibaca dulu di buku. Ya, nanti untuk pembelajaran selanjutnya kalian sudah siap. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang cerdas. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar dalam perjalanan kita diberi keselamatan dan bisa bertemu dengan keluarga di rumah. Oke, silakan ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Suaranya diri sebelum doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, buat tentara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, buat telinga receh. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Oke, duduk. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ya, silakan bahasa. Oke, silakan pulang, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di hari besok.